adik-adik, ada yang tahu kita mau belajar apa? Iya, bener banget. Hari ini kita akan belajar gaya dengan gerak pada benda di lingkungan sekitar kita. Sebelumnya kita harus tahu apa itu gaya. Ada yang udah tahu gaya itu apa? Gaya adalah mendorong atau menarik yang menyebabkan benda bergerak. Nah, itu yang disebut gaya. Gaya yang disebabkan oleh suatu benda akan mempengaruhi benda tersebut. Nah, gaya suatu benda dapat mengakibatkan benda menjadi diam, menjadi bergerak, bergerak menjadi diam, dan benda menjadi berubah bentuk. Contoh benda diam menjadi bergerak adalah di sini saya punya koin yang akan kita gelindingkan dengan bidang yang miring. Dapat kita lihat pertama koin ini diam, kemudian bergerak. Tadi adalah contoh benda diam menjadi bergerak. Bagaimana sih kalau benda bergerak menjadi diam? Contohnya kita ada koin seperti ini, kita gerakan, lalu lihat apa yang terjadi, koin menjadi berhenti. Itu yang dinamakan benda bergerak menjadi diam. Selanjutnya contoh benda berubah bentuk karena adanya gaya atau gerakan. Contohnya adalah membuat gerabah dari tanah liat. Sebelumnya tanah liat itu adalah segumpalan tanah yang dibuat menjadi bentuk gerabah. Besar kecil gaya dapat kita ukur menggunakan alat yang disebut dinamometer. Nah, sedangkan satuan dalam gaya dalam standar internasional disebut Newton atau bisa dilambangkan huruf N. Gaya memiliki berbagai macam atau jenis-jenisnya. Yang pertama adalah gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya tarikan atau dorongan yang disebabkan oleh logam magnesium. Nah, magnet pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama William Gilbert. Gaya magnet dapat menarik atau mendorong karena adanya gaya atau medan magnet. Magnet sendiri memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub ini adalah kutub yang menarik dan kutub yang menolak. Magnet dapat menarik benda-benda logam yang mengandung besi seperti paku atau baja. Selanjutnya adalah gaya listrik statis. Gaya listrik statis adalah kekuatan yang dimiliki benda yang bermuatan listrik atau untuk menarik benda-benda di sekitarnya yang bermuatan listrik. Contoh benda listrik statis adalah penggaris dan kertas kecil seperti ini. Kita harus menggosokkan penggaris dulu terlebih dahulu ke rambut, lalu kertas-kertas kecil ini akan menempel. Itu yang disebabkan oleh adanya gaya atau listrik dari listrik statis yang disebabkan oleh gesekan dari rambut dan penggaris. Selanjutnya gaya otot. Gaya otot itu adalah gaya yang disebabkan oleh kekuatan atau otot manusia. Adalah saat kita mengangkat barang atau senam pagi di sekolah. Jenis-jenis gaya selanjutnya adalah gaya gravitasi. Ada yang tahu gaya gravitasi itu apa? Ya, gaya gravitasi adalah gaya yang menyebabkan benda-benda dari atas jatuh ke bawah bumi atau ke tanah. Ilmuwan pertama kali yang menemukan gaya gravitasi bernama Isaac Newton. Dia menemukan gaya gravitasi pada saat mengamati mengapa buah apel bisa jatuh ke tanah dari pohonnya. Sebuah batu atau buah yang akan kita jatuhkan dari atas, apakah dia akan jatuh ke bawah? Nah, itu adalah contoh dari gaya gravitasi. Gaya pegas. Gaya pegas adalah kekuatan atau tarikan dari karet yang akan kembali ke bentuk semula. Contoh dari gaya pegas adalah ketapel yang akan kita tarik dan akan kembali ke tempat semula.
dia kembali ke tempat semula. Tarikan ini yang dinamakan gaya pegas. Selanjutnya ada gaya gesek. Gaya gesek adalah kedua benda yang saling bergesekan. Nah, keduanya akan memunculkan gaya gesek. Gesek sendiri dapat menguntungkan dan merugikan. Contoh gaya gesek yang dapat menguntungkan adalah sepatu olahraga yang kita pakai. Sepatu olahraga yang kita pakai biasanya mengandung karet atau pelapis yang dapat membuat kita tidak terjatuh. Jalan yang kita lewati itu licin. Contoh gaya gesek yang merugikan adalah gaya gesek yang disebabkan oleh mesin mobil. Mesin mobil atau rantai sepeda yang harus diberi oli atau pelumas agar licin. Selanjutnya adalah gerak. Ada yang tahu pengertian gerak itu apa? Gerak adalah perpindahan benda dari satu tempat ke tempat lainnya. Seperti sewaktu kita berjalan ke suatu tempat. Selanjutnya, gaya dapat mempengaruhi benda-benda di sekitar kita. Contohnya pada lingkungan di sekitar kita yaitu gerak karena adanya gaya otot. Ketika kita mengangkat suatu beban, maka otot kita akan membantu beban itu untuk terangkat. Itu yang disebabkan gaya. Nah, contoh lainnya pada saat kita berolahraga, bermain tarik tambang, dan lain-lain. Selanjutnya, gaya karena pegas. Gaya karena pegas itu contohnya pada saat kita bermain ketapel. Nah, pada saat kita bermain ketapel, kita akan menarik ketapel seperti ini. Nah, ini yang dinamakan gaya pegas. Gerak karena adanya gaya mesin. Contoh dari gerak adanya gaya mesin adalah ketika mobil berjalan, itu digerakkan oleh mesin. Dan di sini adalah contoh bermacam-macam gaya yang dapat kita amati melalui media ketapel ini. Yang pertama adalah gaya pegas atau gaya tarikan dari sebuah karet. Nah, di sini ada sebuah batu. Batu ini akan terlempar jauh yang disebabkan oleh gaya pegas dan tarikan dari gerakan. Ketika terlempar dan jatuh, ini disebutkan sebagai gaya gravitasi. Gaya suatu benda yang dari atas jatuh ke bawah bumi atau ke tanah. Nah, itu tadi adalah macam-macam gaya, pengertian gaya, satuan gaya, dan alat untuk mengukur gaya yang dapat kita pelajari hari ini. Sangat menyenangkan bukan, kita dapat melihat bermacam-macam gaya yang ada di sekitar lingkungan kita. Gaya pegas atau gaya tarikan, gaya mesin, gaya gravitasi, gaya otot, dan gaya gesek. Sekian pelajaran kita hari ini mengenai gaya dengan gerak pada lingkungan di sekitar kita.